Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Absyaida Sabrina. Saya dari kelas TI 22C3. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas ujian tengah semester saya yang mata kuliahnya adalah pemrograman web. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang HTML, CSS, JavaScript, dan juga Bootstrap. Untuk HTML itu dia adalah bahasa pemrograman yang digunakan untuk membuat struktur dan konten dasar dari halaman web. HTML ini mengatur elemen-elemen seperti teks, gambar, tautan, dan elemen lainnya dalam halaman web. Biasanya untuk para pemula disarankan untuk belajar HTML terlebih dahulu. Lalu CSS itu bahasa pemrograman yang digunakan untuk mengatur tampilan dan gaya halaman web. Jadi dengan CSS dapat mengontrol warna, ukuran teks, layout, dan banyak aspek visual lainnya dari halaman web. Istilahnya CSS ini seperti mempercantik halaman HTML ini agar lebih unik, lebih berwarna, atau gimana bisa diubah-ubah. Lalu untuk JavaScript adalah bahasa pemrograman yang digunakan untuk membuat halaman web interaktif. Jadi dengan JavaScript bisa menambahkan fungsi, efek animasi, validasi formulir, dan berbagai fitur interaktif lainnya ke halaman web. Lalu Bootstrap itu kerangka kerja CSS yang dirancang untuk mempermudah desain dan pengembangan halaman web responsif. CSS ini istilahnya kayak template. Jadi yang udah ada HTML-nya kita tinggal copy paste aja. Jadi kita tinggal mengcustom sendiri CSS tersebut, ya tinggal diubah-ubah misalkan warnanya, ukurannya, ingin menambahkan background sebagai macam. Jadi dengan menggabungkan HTML, CSS, dan JavaScript dengan Bootstrap dapat membantu untuk membuat halaman web yang lebih menarik, interaktif, dan mudah diakses oleh berbagai perangkat dan ukuran layarnya. Baik, langsung saja di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat HTML. Untuk yang pertama, kita membuka dokumen terlebih dahulu. Jadi sebelum membuat HTML itu kita membuat foldernya terlebih dahulu. Foldernya itu kita wajib membuat di local disk C ini, lalu buat di dalam folder XAMPP. Habis itu kita di dalam htdocs ini. Nah, di dalam htdocs ini baru kita membuat new folder, karena di sini saya sudah ada folder saya, it's me. Di sini udah ada beberapa CSS, HTML, dan JavaScript, dan juga folder image. Beberapa foto saya gabungkan dan jadikan satu folder. Ini folder saya sudah dibikin, lalu kita langsung saja ke VS-Code-nya. Jadi tampilan awal VS-Code-nya itu akan menampilkan new file. Jadi ini saya exit dulu, saya exit semua. Jadi tampilannya dia akan kayak welcome gitu kan. Di sini setelah dibuka VS-Code-nya, kita ke open folder, kita ke file, lalu kita open folder. Lalu kita pilih folder yang sudah kita bikin tadi di dalam XAMPP dan di dalam htdocs. Pada saya kan namanya ini. Kita select.
Nah, di sini sudah ada ya, ini file saya. Saya sudah buat beberapa HTML, CSS, dan JavaScript ya. Di sini saya akan buka salah satu HTML. Lalu saya di sini akan membuka CSS-nya juga. Lalu JavaScript-nya juga saya. Oke, kita ctrl-b dulu. Yang pertama di sini ada halaman HTML. Untuk pertama kita membuat HTML di sini itu HTML itu ada tiga bagian ya, tiga bagian. Yang pertama itu deklarasi, yang kedua itu head, dan yang ketiga adalah body. Dan setiap buat HTML itu wajib ada deklarasi. Ini yang disebut deklarasi. Doc type HTML, HTML lang n ini wajib untuk setiap membuat HTML ya. Ini namanya deklarasi. Lalu kedua ada head, ini head. Yang ini head. Ini wajib ada head. Jadi di awalan head pasti selalu ada pasangannya lah, istilahnya ada pasangannya untuk membuka head dan menutup headnya itu. Lalu ketiga ada body. Nah, body ini isi konten kalian tinggal membuat kontennya itu di dalam body. Nah, lalu di sini saya juga ada beberapa menggunakan bootstrap seperti saya jelaskan tadi. Bootstrap itu kerangka kerja CSS-nya yang udah dirancang untuk mempermudah desain, jadi kayak template-nya gitu. Jadi di Bootstrap ini kalian tinggal buka aja di Chrome, kalian cari Bootstrap. Nah, Bootstrapnya seperti ini ya. Jadi kita tinggal pilih yang Docs. Lalu di sini ada yang namanya Introduction. Biasanya untuk HTML baru mau bikin nih, kita ke Introduction. Nah, di sini ada template-nya seperti ini. Kita tinggal copy paste aja, tinggal copy paste. Tapi karena di sini saya menggunakan CSS dan JavaScript, menggunakan yang nomor 2, include bootstrap, CSS, dan JS. Ini tinggal copy paste. Jadi hasilnya di sini di dalam head ya, bootstrapnya ini di dalam head seperti ini. Lalu setelah itu di sini ada yang namanya title. Title ini kayak membuat judul gitu, istilahnya judul di dalam halaman. Kalau misalkan kita buka Chrome, nah ini yang dinamakan title. Title itu seperti ini ya. Jadi kita di sini isi aja title yang mau seperti apa, nanti dia bakalan muncul di halamannya di atas seperti ini gitu. Di sini saya namain nama saya dan NIM saya. Kalau kita lihat title itu, kita show review dulu. Nah, ini titelnya. Ini titel yang saya bikin. Dia munculnya di atas seperti ini nih. Nah, ini namanya title. Head, di dalam head kepalanya. Jadi istilahnya ini kepalanya lah. Terus saya lanjutin. Ini saya kecilin dulu.
Nah, di sini ada link herb. Link herb ini sudah dari bootstrapnya, udah ada bootstrapnya dari bootstrapnya, jadi ini nggak perlu diubah-ubah ya, ini udah ada link ini ya. Link ini tetap ada di dalam head ya, jadi di dalam kepala ini untuk memanggil si bootstrapnya ini, si bootstrap. Lalu yang kedua di sini ada memanggil CSS. Jadi setiap kalian membuat file baru, misalkan kalian ingin membuat HTML baru, kalian tinggal ke sini aja nih. Ini new file. Nanti kalian ketik nama file kalian apa. Jika kalian membuat HTML, maka di belakangnya menggunakan .html seperti ini. Ini seperti ini contohnya ya. Ini .html jika kalian ingin membuat HTML. Lalu jika kalian ingin membuat CSS, nama filenya di belakangnya menggunakan .css. Jadi menyesuaikan kalian ingin membuat HTML, CSS atau JavaScript. Tinggal dibedain dari nama filenya aja di belakangnya. Ini menggunakan .html, .css atau .js. Jadi seperti itu. Lalu di sini saya memanggil link rel style sheet. Ini udah dari bootstrapnya ya, ini udah ada dari bootstrapnya. Oh tidak, ini bukan dari bootstrapnya. Jadi kalau misalkan kalian mau manggil CSS, kalian tinggal ketik link aja seperti ini. Nanti dia akan muncul sendiri seperti ini. Nah, kalian tinggal enter aja. Nah, dia otomatis seperti ini. Nah, di herb-nya ini untuk link halaman yang buat kalian panggil. Saya di sini kan menggunakan link rel home CSS karena kan saya membuat halaman CSS ini dan halaman JavaScript ini. Jadi untuk memanggil CSS dan JavaScript itu menggunakan herb ini, link herb ini. Lalu kita masuk ke body. Di body ini kita menggunakan navbar. Navbar juga ini ada di bootstrap ya. Navbar ini ada di bootstrap. Kalian tinggal cari di sini ada yang namanya bootstrap navbar. Ada yang namanya navbar dan di sini pilihannya banyak ya sesuai selera. Kalian maunya yang modelannya seperti ini navbarnya. Nah, dan ini di bawahnya ini HTML-nya ya, jadi kalian tinggal copy paste aja, tinggal di kopas. Atau kalian mau model navbarnya seperti ini, di bawahnya ada HTML-nya, kalian tinggal pilih. Dan di sini saya menggunakan navbarnya seperti ini nih. Ini saya besarkan lagi. Ini navbar ya. Ini yang di atas ini yang tulisan mi, yang segaris ini namanya navbar. Fungsi navbar. Nah, ini navbar ya namanya. Untuk awalan jika kalian ingin memakai, tapi biasanya pada memakai navbar. Baik, di sini saya lanjutkan kembali ya. Untuk tadi yang bagian navbar, kalian bisa pilih sendiri maunya yang modelan kayak gimana nih navbarnya. Kalian tinggal pilih aja yang di Chrome ya. Kita buka dulu. Kita buka lagi Chrome-nya. Tadi saya exit karena ada sedikit kendala.
Ini kita cari bootstrap ya. Nah, lalu kita pilih yang atas ya. Ini bootstrap yang atas, kita buka. Nah, dia akan tampilannya seperti ini ya. Ini kita perbesar. Lalu kita pilih navbar. Ya, pilih navbar. Kalian tinggal pilih sendiri mau model navbarnya seperti apa. Di sini ada banyak dan udah ada HTML-nya, kalian tinggal copy paste. Lalu di sini ada yang namanya class. Ada class navbar, ada class container, ada class kolom, dan ada class baris atau row ya. Jadi class itu digunakan untuk menentukan satu atau beberapa nama kelas CSS yang akan diterapkan pada elemen HTML. Jadi setiap membuat HTML ini pasti ada class ya. Jadi gunanya class juga untuk memanggil di halaman CSS sini. Ntar tinggal memanggil kelasnya aja mana yang mau dirubah itu. Lalu di sini ini navbarnya sudah dari bootstrap ya, jadi kalian tinggal mengatur sendiri. Untuk tulisan yang putih ini itu captionnya ya, kalian bisa merubahnya. Di sini yang tulisannya berwarna putih ini bisa kalian rubah mau diganti apa, ganti apa. Untuk curve ini seperti yang awal saya jelaskan, curve ini untuk link, untuk memanggil halaman yang mau kalian panggil. Lalu nanti saya jelaskan terakhir untuk hasilnya ya, untuk hasil di HTML-nya di outputnya. Ini saya lanjut lagi. Di sini saya mengasih komentar ya, yang hijau ini berwarna hijau ini namanya komentar. Ini nggak akan berpengaruh ke HTML kalian. Jadi untuk membuat komentar ini kalian tinggal tanda kurang dari, tanda seru, dan strip 2 kali, nanti dia otomatis akan muncul. Kita contohkan ya, kita bikin komentar tanda kurang dari, tanda seru, dan strip 2 kali, dia akan otomatis hijau seperti ini, dan tinggal diisi komentarnya mau diisi apa, seperti itu. Lalu di sini saya membuat awal home, saya membuat baris baru, membuat kolom baru. Jadi setiap membuat baris baru itu kita menggunakan class row dan class kolom. Row itu baris, call itu kolom. Lalu di sini saya menggunakan section. Section di sini untuk mempermudah aja kalian membuat halamannya. Dan di section ini saya memberikan kelas yang namanya itu home. Jadi section itu digunakan untuk mengacu pada bagian tertentu dari dokumen atau tulisan lainnya. Biasanya untuk mengorganisasi informasi dan membuat dokumen lebih mudah dipahami. Jadi biar lebih mudah HTML kebaca gitu ya. Lalu di sini ada div. Div itu untuk membuat kotak dalam HTML, dalam dokumen HTML. Jadi membuat kotak dalam HTML atau divisi. Elemen ini tidak memiliki arti semantik khusus, tapi dia berfungsi sebagai wadah untuk mengelompokkan dan
memformat konten HTML. Pokoknya setiap membuat baris baru itu pasti menggunakan div. Lalu di sini ada ID, ada ID. ID ini digunakan untuk memberikan identifikasi atau identitas unik pada elemen HTML tertentu. Jadi di ID ini kalian bebas mau namain apa aja. Jadi ID ini dia nanti akan berfungsi di button. Nanti akan dijelaskan. Lalu di sini ada kelas container. Di sini ada dua ya, ada container dan container fluid. Seperti ini ya. Ini ada container fluid dan di sini ada container. Jadi ada dua. Untuk container sendiri dia itu kelas untuk yang digunakan untuk mengelilingi konten. Jadi dia lebarnya itu tetap memiliki lebar yang tetap akan tetap berada di tengah halaman. Jadi ini nih yang dari home sini sekotak ini dia tidak full ke kanan kiri, itu namanya kontainer. Tapi kalau kontainer fluid ini dia menghasilkan konten yang tampilannya itu lebar atau istilahnya full. Satu desktop ini namanya kontainer fluid, dari pojok ke pojok full istilahnya lah ya. Kalau tadi kan konten dia kanan kirinya tidak full, itu namanya konten. Tapi kalau kontainer fluid itu dia full halaman gitu tampilan layarnya. Jadi fungsinya untuk mengontrol bagaimana kontennya itu akan ditata di dalam halaman webnya. Apakah mau di konten tetap dalam lebar tertentu atau mengisi seluruh layar konten, seluruh layar tampilan. Jika ingin menggunakan kontennya tetap di dalam lebar yang tertentu atau kontennya tetap di tengah-tengah tapi tidak full, dia menggunakan kontainer saja. Tapi kalau ingin menggunakannya full lebar layar, full tampilan, terisi semua, dia menggunakan kontainer fluid. Jadi seperti itu. Lalu di sini ada class row. Class row ini row itu baris. Jadi membuat row baru, membuat baris baru menggunakan class ya. Lalu di sini ada text start. Nanti akan ada hasilnya menggunakan text start itu seperti apa. Text start ini dia akan memulai teksnya itu dari sebelah kiri. Dia dari sebelah kiri, jadi terbagi 3 bagian. Ada yang kiri, ada yang tengah, dan ada yang sebelah kanan. Untuk yang text start ini dia mulainya dari sebelah kiri. Untuk yang di tengah-tengah dia namanya text center. Lalu untuk yang di sebelah kanan dia namanya content end, atau dia di sebelah kanan seperti ini ya. Nanti ada hasilnya di sini, saya jelaskan dulu terlebih dahulu. Lalu di sini ada MB3. MB3 itu margin bottom. Jadi kalian bisa mengatur margin bottomnya mau berapa nih, kalian tinggal menyesuaikan saja. Mau MB3 atau MB6 itu kalian bisa atur. Lalu di sini memanggil kolom baru, bikin kolom baru. Di sini saya ada contohnya kan call LG6, yaitu namanya kolom, LG itu large, 6 itu kolomnya. Jadi satu kontainer ini, satu kontainer bukan satu kontainer fluid. Satu kontainer itu terbagi di 12 bagian, 12 kolom. Jadi di sini saya menggunakan setengahnya, menggunakan 6, hanya menggunakan 6 saja. Dan LG itu apa? LG itu large.
Di Bootstrap juga di sini ada namanya breakpoints. Ini breakpoints itu ada small, medium, large, extra large, dan extra large. Dan tadi saya menggunakan yang LG ini namanya large. Lalu di sini saya menggunakan kolom SM6. Kolom SM6. SM6 ini, SM berarti yang di sini artinya small ya. Untuk small. Lalu di sini kan saya sudah menggunakan kolom LG6. Sisa kolomnya berarti sisa 6. Dari 12 kolom saya pakai 6, berarti sisa 6. Di sini saya menggunakan yang SM6 lagi. Lalu di sini ada col MD. Col MD ini gunanya untuk dia terjarak antara halaman atas dan halaman yang baru ini. Jadi ada jaraknya gitu. Lalu di sini ada H1, H3, dan H4. H1, H3, dan H4 ini namanya heading. Dia di navbar juga ada namanya heading. Nah, tinggal cari aja di sini heading. Nah, ini dia heading ya. Ada H1 sampai H6. Jadi jika menggunakan H1 dia tulisannya akan besar seperti ini. Semakin besar angkanya, maka tulisannya akan semakin kecil, ukurannya akan semakin mengecil. Di sini saya menggunakan H1, H3, dan H4. Nanti hasilnya akan saya jelaskan terakhir. Lalu di sini ada P. P itu paragraf. Jadi kalian ingin menambahkan tulisan lagi dengan menambahkan paragraf. Jadi untuk menambahkan paragraf kalian tinggal ketik P saja, nanti dia akan muncul sendiri. Nah, seperti ini nanti akan muncul sendiri ketika diketik P, nanti kalian tinggal enter dan hasil seperti ini. Nah, di tengah-tengah ini konten kalian ya, kalian tinggal isi, mau diisi apa nih paragrafnya, seperti itu. Lalu di akhir ini ditutup dengan div. Jadi div ini harus ada sepasang ya. Kalau tidak ada penutupnya dia akan error. Jadi ini pasangan div ini berarti yang ini ya. Untuk penutup divnya itu dia menggunakan garis miring ini. Lalu di sini saya menggunakan kolom baru lagi nih. Saya memanggil kelas baru lagi, kelas kolom baru lagi, tapi saya menggunakan LG-nya 4. Saya menggunakan LG 4. Jadi 12 kolom saya memakainya 4 kolom saja nih. Lalu di sini ada offset 2. Offset ini untuk memberi jarak dari kolom yang pertama, ini kolom 4. Saya ingin kasih jarak nih 2 kolom. 2 kolomnya ini nggak keisi gitu. Jadi istilahnya kayak kelongkap 2 kolom. Lalu di sini ada col SM6. Kolom small 6. Jadi di sini saya tadi yang pertama sudah dipakai 4 kolom. Berarti sisa 8 ya, sisa 8 kolom yang kosong. Di sini saya mau dilengkapin nih kolomnya. Dilengkapin 2 kolom. Berarti sudah kepake 6 kolom. 6 kolom berarti dari 12 kolom sisa 6 kolom lagi dong. Berarti di sini saya pakai 6. Saya habisin kolomnya, tapi dia di tengah-tengahnya kosong ya, kelengkap, nanti hasilnya ada. Lalu di sini ada konten N. Yang tadi saya bilang konten N, dia posisinya akan di sebelah kanan. Jika di text start berarti dia ada di sebelah kiri. Ada start, center, dan end. Start dimulai dari kiri, center dimulai di tengah, dan end itu dia berada di sebelah kanan. Lalu di sini saya menambahkan picture.
Saya mau menambahkan thumbnails nih. Di sini ada thumbnailsnya. Dia di navbar juga ada namanya thumbnails. Kita cari. Nah, ini ada thumbnailnya ya. Ini di sini kalian tinggal pilih, dia ada yang di start, ada yang di end, dan ada yang center ya. Ini kalian tinggal pilih di sini thumbnailnya mau di posisi sebelah mana. Karena tadi saya makainya konten end, saya memakainya di sebelah kanan. Lalu di sini ada picture, dan ini linknya itu sudah dari sananya. Source ini sudah ada dari sananya. Dia tipenya ini image ya, tipenya ini image. Lalu di sini untuk memasukkan foto kalian yang di bagian image src ini. Nah, nanti kalian tinggal masukkan di sini. Tadi kan nama folder saya image ya, di folder saya namanya image, di satu halaman dengan HTML saya. Lalu di sini kalian tinggal masukin fotonya aja nih. Kalian mau masukin fotonya untuk sebagai thumbnails, berarti kalian memanggil class dengan seperti ini ya, image thumbnails. Nanti dia akan berubah fotonya. Lalu menggunakan image fluid. Image fluid itu berarti ya tinggal diatur mau sebesar apa. Lalu style ini termasuk CSS ya, CSS di dalam HTML. Jika kalian gak mau ribet untuk buat CSS nya di beda halaman, kalian bisa di dalam satu halaman HTML ini dengan menggunakan kode style ini. Kalian ketik style aja, nanti udah bakalan muncul. Dan saya di sini menggunakan transform scale 1,3. Transform scale 1,3 ini dia untuk memperbesar fotonya. Kalian tinggal atur mau diperbesar apa enggak. Karena foto saya terlalu kecil, dia nanti nggak kelihatan, jadi saya besarin. Tapi kalau tidak digunakan juga tidak apa-apa. Lalu di sini ada border radius 50%. Border radius itu untuk mengatur radiusnya ya, bordernya kalian ingin berapa. Kayak misalkan ingin kotak atau oval, kalian bisa mengatur persenannya ini. Saya menggunakan 50% ini, berarti dia berbentuknya lingkaran. Jika kalian menggunakannya 20% atau oval, itu kalian bisa menggunakan 25% atau 40%. Kalian bisa mengatur sendiri lah ya, mengatur bordernya. Lalu di sini saya menggunakan button ya. Di sini ada button ya. Saya di sini menggunakan button. Kalian dengan ketik button aja nanti bakalan muncul tipenya button. Kayaknya di navbar juga ada, di Bootstrap. Kalian tinggal cari-cari aja di Bootstrap ini, banyak banget template-nya, kalian tinggal cari. Nah, ini button-buttonnya ya, dan ini warna-warnanya. Nama-nama di Bootstrap ini warnanya terbatas ya, dia cuma ada beberapa warna doang, dan warnanya nama-namanya seperti ini: primary, secondary, success, danger, warning, info, dan lainnya. Ini variannya. Lalu di sini ada button-buttonnya, ini kalian tinggal pilih aja nih. Ini ada banyak, kalian bebas milih. Nah, ini kalian tinggal copy aja, nanti tinggal
merubah warnanya saja. Kalau misalkan kalian mau merubah nih warnanya, kalian menggunakan CSS di dalam HTML aja seperti tadi menggunakan kode style. Nah, kode style ini kalian tinggal bikin aja, misalkan background colornya mau warna apa nih, kalian tinggal warna black misalkan. Lalu pengen diubah nih, kalian tinggal arahin kursornya ke sini tanpa diklik, kalian tinggal pilih warnanya aja. Lalu di sini ada color. Color ini untuk tulisan ya, warna tulisan di dalam buttonnya. Jadi kan karena di sini button saya berwarna gelap, saya mau tulisan saya berwarna putih biar kelihatan. Lalu di sini ada yang namanya one click. One click ini uh, One click ini atribut HTML yang digunakan untuk menentukan kode JavaScript yang akan dijalankan ketika elemen HTML diklik ya. Jadi ini nanti buttonnya itu bakalan bisa diklik. Ini menggunakan one click ya, ini termasuk JavaScript ya, yang button ini termasuk JavaScript biar si buttonnya itu berfungsi gitu, bisa mengarah ke halaman yang kalian mau. Saya di sini membuat dua button ya, di sini ada dua button. Saya menggunakan dua button untuk button kalkulator dan button show atau hide. Nah, di sini ada one click, tapi yang si kalkulator ini window open. Tapi yang di show sama hide ini ada toggle event. Jadi one click ini ada banyak ya. Oh, kalau yang window open ini dia event dalam JavaScript yang terjadi ketika seluruh dokumen HTML dan sumber daya terkait telah dimuat sepenuhnya dalam jendela browser. Jadi saya membuat halaman baru untuk kalkulator. Di sini sudah saya buat kalkulator HTML-nya nih. Ini kita buka. Nah, di sini saya membuat kalkulator HTML ya. Di sini membuat kalkulatornya saya terpisah. Jadi biar pas si button kalkulator ini berfungsi dan setelah diklik akan mengarah ke halaman kalkulator, dia menggunakan one click window open ini. One click window open, lalu di sini kalian masukin nama file HTML kalian nih yang bakal diarahin ke halaman mana. Kan karena saya menggunakan biar diarahin ke halaman kalkulator, saya menggunakan namanya ini sesuai dengan halaman yang sudah saya buat ini ya, yang sesuai halaman HTML-nya. Lalu di sini tulisan yang berwarna putih ini caption kalian mau namain apa bisa diubah di dalam buttonnya ini. Lalu di sini ada toggle event. Toggle event ini dia fungsinya dapat mengacu pada penggunaan fungsi JavaScript ya untuk mengubah keadaan elemen HTML atau tampilan dengan cara bersifat terbalik ketika suatu peristiwa terjadi. Semisal ya, saya kan membuat button show hide ini. Jadi ketika saya mengklik button show atau hide ini, dia akan menampilkan atau menyembunyikan elemen tertentu. Jadi ketika saya klik button show-nya ini, dia akan menampilkan halaman. Ketika saya klik lagi, dia akan menyembunyikan halaman tersebut gitu. Makanya saya beri nama show atau hide karena bisa menampilkan atau menyembunyikan.
Lalu di sini section akhir ya, ini section akhir ini yang pertama kita buat tadi di halaman home ini nih. Ini saya menggunakan section untuk di awalan home saja. Untuk selanjutnya kita buat lagi kelas baru nih, kelas baru menggunakan ID. ID ini gunanya untuk memanggil ketika kita membuat JavaScript, kita memanggil ID-nya. Jadi kita misalkan ada halaman tentang saya dan halaman home nih, saya ketika klik button tentang saya, dia akan mengarahkan saya ke halaman tentang saya ini. Jadi memanggil sesuai ID-nya gitu. Jadi si ID ini intinya itu memberi identifikasi secara detail ya. Jadi biar jelas dia bakalan ke mana nih identitasnya, memanggil identitas yang mana ini agar jelas. Lalu di sini ada container fluid. Tadi saya sudah jelaskan container fluid itu untuk tampilan layar yang untuk lebar yang full halaman tampilannya desktop, dan di sini kontainer hanya untuk sebagian di tengah layar, di tengah-tengah tampilan. Kalian bebas mau menggunakan container fluid, tapi biasanya menggunakan container fluidnya itu hanya satu, seterusnya menggunakan container, menggunakan seluruh lebar layar di dalam ukuran tertentu. Lalu di sini memanggil row, membuat kelas baru, membuat baris baru, dan di sini saya membuat kolom baru, dan di sini ada kolom MD text center. Jadi kolomnya ini saya mau dia berada di tengah-tengah. Lalu saya membuat CSS-nya di dalam HTML dengan menggunakan style ini. Seperti yang saya jelaskan tadi, kalian membuat CSS di dalam HTML dengan menggunakan kode style ini. Kalian mau mengubah background nih, mau mengubah background image, berarti kalian ketik background image, nanti dia bakalan muncul, dan kalian di sini masukin foto kalian ya. Ini yang satu, pokoknya fotonya itu harus satu folder dalam HTML ini. Lalu di sini ada background size. Di sini background size-nya ada banyak ya. Kalian tinggal ketik saja, ada background size-nya di sini. Ya, di sini ada auto, ada content, ada cover, atau kalian mau manual menggunakan ukuran seperti ini. Karena saya tadi maunya menggunakan untuk cover aja nih backgroundnya, jadi saya tinggal klik yang cover ini. Lalu di sini ada background repeat. Background repeat ini kayak background mau diulang untuk halaman selanjutnya apa enggak, karena di sini saya tidak ingin mengulang background ya, jadi saya no repeat. Lalu di sini ada background position. Background position ini kalian mau posisinya di sebelah mana nih, sebelah kiri, tengah, atau kanan, kalian bisa mengatur. Kalau sebelah kiri kan berarti right, kalau di sebelah kanan berarti left, kalau di tengah berarti center. Lalu di sini ada height, ada width. Lalu di sini ada height. Height ini adalah tinggi ya. Height itu tinggi. Di sini kalian bisa menggunakan FH atau PX. Di sini saya menggunakannya FH. Ini tinggiannya 55 FH. Nanti kalian tinggal mengatur sendiri mau tingginya segimana ya untuk background. Lalu di sini ada width. Width itu lebar ya. Di sini saya lebarnya menggunakan auto, jadi tinggal dia tuh menyesuaikan saja. Di sini ada align item center, dia berada di tengah-tengah. Lalu di sini ada padding 0%. Padding itu jarak ya, jarak antara sebelah kiri dan kanan. Jadi ini padding, yang disebut padding itu ini seperti ini. Saya tidak menggunakan padding, jadi dia 0%. Oke, untuk selanjutnya saya membuat kelas baru.
Di sini saya menggunakan H1 seperti yang saya jelaskan awal, heading 1 dia tulisannya akan besar. Saya membuat tulisan ini nih, dia mau jadi besar, jadi saya menggunakan H1. Lalu jika kalian ingin si caption ini berada di tengah, jadi menggunakan text center, dia menggunakan class ya, dia menggunakan class. Lalu ketik H1 ini, yang di depan ini H1, lalu MT4. MT4 itu margin top ya. Margin top itu jarak antara halaman atas dengan halaman yang baru lagi, dengan kolom yang baru lagi, biar ada jarak, biar nggak terlalu mepet gitu. Kalian tinggal menyesuaikan mau MT4 atau MT3, kalian tinggal mengatur sesuai. Lalu di sini saya membuat line baru, membuat paragraf, saya bikin P. Nah, paragrafnya tinggal kalian isi saja nih. Dia akan menyesuaikan dan posisinya akan di tengah-tengah. Karena kan di dalam H1 ini dia center ya, text center. Lalu di sini saya membuat kolom lagi. Saya full nih membuat kolom large-nya 12 dan kolom mediumnya di 6. Lalu di sini saya membuat paragraf lagi dan dia nanti hasilnya akan atas bawah sama-sama di text center, sama-sama di tengah. Pokoknya kalian jika ingin membuat paragraf baru berarti tinggal ketik P saja lalu enter, nanti dia akan muncul. Lalu di sini saya membuat beberapa button lagi seperti yang saya jelaskan di awal. Button ini sudah ada fungsi-fungsinya jika kalian mau merubah buttonnya. Jadi buat CSS di dalam HTML menggunakan kode style. Di sini pokoknya ingin membuat baris baru harus menggunakan class row dan class call, ini wajib untuk membuat kolom baru atau baris baru untuk ke bawahnya gitu. Di sini saya membuat ada 6 button ya. Di sini ada 6 button, ada button kontak, blog pribadi, pengalaman pekerjaan, riwayat pendidikan, dan data diri. Jadi untuk di sini one click-nya fungsinya beda lagi ya. Untuk yang di awal one click-nya itu ada yang window open dan ada yang toggle event. Nah, kalau yang sekarang one click-nya saya menggunakan scroll to section. Jadi ketika saya klik buttonnya ini, dia akan scroll ke bawah ke halaman yang dituju menggunakan ID. Paham ya? Jadi si scroll to section ini dia akan scroll ke bawah, dia akan mengarah ke halaman yang kita klik ini gitu. Lalu untuk selanjutnya saya di sini membuat baris baru lagi dengan ID baru lagi. Karena kan saya tadi membuat button tentang saya ya, membuat button data diri saya gitu. Jadi saya menggunakan my table 2 namanya. Jadi ID-nya ini tidak boleh sama dengan yang awal. Yang pertama kan tadi saya membuatnya my table saja ya. Ini my table 2. Lalu saya membuat baris baru, ini bener-bener wajib banget. Class row dan kolom ini bener-bener wajib jika kalian membuat baris baru ini. Untuk membaca kalian tuh membuat baris baru nih, dia otomatis akan ke baris ke bawah. Lalu di sini tinggal kalian atur kolomnya, mau kolom LG atau kolom MD atau kolom SD, tapi saya di sini menggunakan kolom MD medium, layar untuk layar desktop, laptop atau iPad. Jadi seperti itu, kalian tinggal atur. Jika kalian ingin tampilannya di smartphone atau di HP Android, kalian bisa mengatur call-nya ini jadi SM, call SM. Seperti itu. Call SM itu untuk HP, jadi dia small. Kalau kolom MD ini dia medium, dia untuk tampilan layar iPad. Jika menggunakan kolom LG atau large, dia menggunakan desktopnya laptop. Seperti itu. Lalu di sini saya menggunakan H1 lagi, dia
Untuk tulisan tentang saya ini dia menjadi besar dan berada di tengah, jadi menggunakan H1, kelasnya text center, dan margin topnya 4. Jadi selalu saya beri jarak antara halaman yang atas dan halaman yang baru ini agar terjarak tulisan ininya ya, tentang sayanya, biar nggak terlalu dempet. Lalu di sini saya membuat H4 lagi untuk tulisan data diri. Saya berikan margin top lagi agar tulisan tentang saya dan data dirinya ini dia akan terjarak atas bawahnya, tidak dempet. Lalu di sini ada table ya. Di sini membuat table. Saya menggunakan kelas table juga. Tujuannya agar mempermudah saat di CSS-nya memanggil tabelnya ini. Lalu di sini ada TR. Jadi TR itu untuk membuat baris ya. TR ini untuk membuat baris. TH ini untuk membuat judul pada header. Kalau TD dia untuk membuat sel, membuat selnya untuk diisinya. Jadi urutannya itu TR, TH, TD. Membuat baris, membuat judul, membuat sel. Jadi seperti itu. Seperti yang tadi div tadi, dia ada pasangannya ya, TR dengan garis miring TR, terus TH dengan garis miring TH, dan TD dengan garis miring TD. Jadi harus pasang. Lalu tinggal kalian tambah-tambah saja. Ini kalian mau bikin tabelnya seperti apa. Lalu ini penutup tabelnya ya. Ini tabelnya pasangan yang tadi di atas ini. Lalu di sini saya menambahkan paragraf lagi. Dan di sini di dalam paragraf ini saya mau nih salah satu kata-katanya ada yang di bold. Jadi kata-kata yang di bold atau di ketebalannya berbeda, dia menggunakan strong. Di dalam paragraf ini saya menggunakan strong. Jadi si paragraf ini, si captionnya ini saya mau dia jadi bold. Nanti hasilnya akan saya tampilkan. Lalu di sini ada membuat baris baru lagi dengan ID baru lagi. Saya menamakan ID-nya ini myTable3. Lalu di sini membuat baris baru, membuat kolom baru lagi. Dan di sini saya menggunakan H3. Lalu di sini saya membuat kelas tabel lagi. Nah, di sini ada T-head. T-head ini untuk membungkus kepala tabel. Jadi dengan tabel yang di atas berbeda ya. Yang di atas itu untuk data diri. Kalau yang ini untuk riwayat pendidikan. Jadi riwayat pendidikan kan pasti ada tuh tulisannya buat yang nama sekolahnya di mana, jurusannya apa, dan lulusan tahun berapa. Jadi itu makanya T-head ya. Jadi ini untuk membungkus kepala tabelnya ini. Jadi ibaratnya ini yaitu kepala tabelnya untuk membungkus kepala tabel. Lalu di sini ada T-body. T-body ini untuk membungkus bagian body pada tabel ya, dari tabel. Jadi awalnya ini T-body, lalu seperti yang jelaskan tadi awalnya dari TH, TR, TH baru TD. Kalian tinggal atur mau menyesuaikan tabelnya yang diperlukan apa saja isinya. Lalu T-body ini jangan lupa sepasang ya, dia ada garis miring bodinya juga. Kalian tinggal atur, lalu di sini ditutup dengan tabel awal. Jadi sudah membungkus gitu tabelnya terbentuk. Lalu di sini saya menambahkan paragraf lagi. Dan di sini saya buat baris baru lagi nih buat pengalaman pekerjaan saya. Saya menggunakan ID baru lagi. Saya namain myTable4. Ini benar-benar ID ini berfungsi untuk di JavaScript-nya nanti di button. Lalu di sini
menggunakan kolom dan row yang sama saya dengan ColMD Text Center. Lalu di sini saya menggunakan H3 untuk tulisan pengalaman pekerjaannya agar terlihat lebih besar. Dan saya di sini juga tidak lupa memberikan margin top 4 agar jarak antara halaman yang tadi di atas. Lalu di sini saya membuat tabel lagi. Dan tabel ini saya menggunakan sama seperti yang di atas tadi ya, seperti riwayat pendidikan. Nah, kok di sini di dalam TH-nya ada scope. Nah, scope ini dia gunanya menentukan cakupan elemen tersebut di dalam tabel. Jadi nilai dari atribut scope ini bisa menjadi row atau baris, atau bisa jadi col atau kolom nih. Seperti ini ada scope kolom, dan di sini ada scope row. Jadi menentukan cakupan elemen tersebut di dalam tabel gitu. Nanti hasilnya ada, saya jelaskan. Ini kalian tinggal isi tabelnya seperti yang di atas tadi. Dan jangan lupa ini satu pasang ya, taruhnya di bawah. Lalu di sini saya membuat baris baru lagi dengan kolom baru lagi. Nih ya, saya menggunakan ID baru lagi, namanya mytables 5. Di saya menggunakan barisnya ini di tengah-tengah ya, text center. Lalu di sini kelasnya saya menggunakan H2 untuk tulisan blok pribadi agar terlihat besar. Lalu MT4 agar terjarak lagi dengan atasnya. Lalu di sini saya isi dengan foto-foto saya. Saya di sini menambahkan 3 foto. Saya menambahkan 3 foto dengan mengetik image src saja, nanti dia akan muncul. Kalian tinggal masukkan nama foldernya, nama fotonya, nama image kalian di sini di dalam src ini. Lalu diberikan class image fluid mx3 mb3. Jadi image fluid mx3 mb3 ini untuk memberi jarak antara foto satu dengan foto satunya. Tiga foto ini saya bikin sejajar horizontal, jadi dia ke samping. Jadi agar si fotonya ini tidak dempet, saya memberikan jarak dengan membuat kelas seperti ini. Dia nanti akan terjarak foto dengan sebelahnya. Jadi disamakan saja kelasnya karena biar berjarak. Lalu di sini saya membuat baris baru lagi, membuat baris baru dan kolom baru lagi. Lalu di sini saya cuma mau menambahkan paragraf-paragraf saja nih. Saya hanya menambahkan P dan P paragraf. Jadi kalian tinggal isi saja. Ingin membuat paragraf baru berarti menambahkan X dengan mengetik P lagi di bawahnya. Lalu di sini ada ahref. Ahref ini elemen HTML yang digunakan untuk membuat tautan atau hyperlink dalam dokumen HTML. Si elemen A ini digunakan untuk mengarah pengguna ke halaman web lain, file atau sumber daya online melalui URL atau link yang didefinisikan dalam atribut href. Jadi saya di sini ngasih keterangan untuk informasi alamat saya dengan detail di sini. Jadi ini link lokasi saya, link lokasi rumah saya. Kalian tinggal mencantumkan linknya lokasi kalian, tinggal di copy paste dan dimasukkan linknya itu di dalam href ini. Oke. Dan jangan lupa si A ini pasti ada pasangannya dong, ada di bawah sini nih. Ya, ditaruh di bawah. Lalu di sini SFG ini nama icon ya, nama icon yang ada di Bootstrap. Jadi kalian misal mau membuat mau menambahkan icon nih, saya ingin menambahkan icon agar lebih detail aja. Saya kan menambahkan icon location ya nih. Di sini iconnya ada banyak, kalian bisa pilih
karena saya tadi menggunakan location untuk lokasi saya menggunakan icon location, tinggal dicari aja. Nah, ini kalian tinggal pilih nih mau lokasinya mau pakai icon yang mana. Misalkan kalian mau yang ini, kalian tinggal klik, kalian ke bawah dan copy HTML-nya ya. Ini kalian copy HTML-nya yang ini nih. Kalian tinggal copy, habis itu kalian tinggal paste aja di setelah link ini. Agar link ini berfungsi, kan karena A-nya di depan, ini awalnya A-nya ada di sebelah sini nih, A-nya. Jadi biar si icon ini biru, icon ini bisa dipencet linknya, iconnya bisa dipencet dan diarahkan ke link yang dituju. Jadi A-nya si A ini taruhnya si penutupnya di belakang, di paling belakang setelah HTML-nya icon tadi ya yang di copy. Lalu di sini saya beri nama, beri captionnya my location, jadi biar bisa dipencet nanti ada hasilnya. Lalu di sini saya membuat baris baru dan kolom baru lagi dan ID baru lagi dengan my table 6. Lalu saya di sini membuat H2 dan captionnya ini adalah kontak. Dan di sini saya membuat media sosial saya di sini. Di sini ada Instagram, ada Facebook, ada Gmail, ada WhatsApp, dan ada TikTok. Saya membuatnya dalam bentuk icon. Jadi kalian tinggal cari aja yang tadi. Ini kalian tinggal cari kayak misalkan pengen nambahin icon Instagram, kalian tinggal cari aja di sini ya, Instagram. Nih, ini ada ya Instagram ya. Instagram atau Threads kalian atau WhatsApp kalian tinggal cari ikonnya dan di copy paste lagi linknya, HTML-nya di sini. Ini kan nih, ini si HTML ikonnya dan si Ahref ini link untuk mengarahkan ke sosial media kalian. Ini Instagram saya. Kalian tinggal klik A saja, itu nanti dia akan muncul sendiri Ahrefnya ya. Ini misal klik A nih, dia langsung muncul. Kalian tinggal enter. Nah, dan di sini kalian di dalam Ahref ini dalam tanda petik tinggal memasukkan link media sosial yang mau kalian masukkan. Seperti itu. Lalu biar si icon ini berfungsi, linknya bisa dipencet, A-nya kalian taruh setelah si icon itu, si HTML icon ini. Nih, jadi ini pasangannya ya. Ini pasangannya. Lalu saya membuat icon Facebook, icon Gmail, icon WhatsApp, dan TikTok. Kalian tinggal cari aja dan cantumin link kalian agar bisa diarahkan ke media sosial kalian langsung. Ini di dalam Ahref-nya ya, Ahref. Pokoknya Ahref itu untuk kalian mengisi linknya ya, mengisi websitenya, mengisi yang apa namanya, diarahkan ke halaman yang kalian mau. Lalu di sini saya membuat baris baru lagi. Saya membuat baris baru lagi, dia di sini dengan kolom baru lagi untuk membuat bottom. Saya ingin membuat bottom lagi untuk button home. Jadi ketika saya klik button home ini, dia akan kembali lagi ke halaman pertama, ke halaman home saya yang pertama dibuat. Jadi saya menggunakan one clicknya ini tipe scroll to
section. Jadi si sectionnya ini dia bakalan scroll ke atas untuk mengarahkan saya balik ke halaman home-nya. Nah, setelah itu kita masuk ke CSS. Untuk di CSS ini kalian mau merubah seperti kayak menambahkan background image atau font family atau font size, kalian bisa buatnya di sini. Ini saya menggunakan halaman baru yang belakangnya itu nama filenya .css ya. Nah, saya di sini kita balik lagi ke atas. Saya balik lagi ke home. Nah, ini di halaman home ini saya pengen merubah nih home-nya, dan misalkan karena di sini tadi di HTML-nya saya menggunakan class home. Nah, ini gunanya untuk di CSS ya, class home. Maka di CSS-nya ini karena dia menggunakan class, dia diketiknya di depannya harus menggunakan tanda titik. Lalu tulis nama class kalian nih. Nah, kan kelihatan nih, dia terlihat ada elemen class home. Jadi pakai titik home-nya ini kalian buat memanggil si HTML-nya. Jadi misalkan kalian mau merubah background image, berarti kalian tinggal menambahkan URL baru image-nya seperti ini. Saya contohkan, saya mau menambahkan background nih. Saya ingin menambahkan background, kalian tinggal ketik saja background. Nah, dia muncul nih. Tinggal kalian klik. Lalu si image ini kan berbentuk file ya, dia harus ketik URL. Nah, lalu nama folder kalian nih. Nama foldernya kan saya image. Nah, di sini foto-fotonya kalian tinggal pilih nih mau yang mana. Kalian tinggal pilih. Seperti itu. Tuh contoh ya. Jadi kalian tinggal mengetik background, jadi dia udah muncul. Terus di sini ada background size. Kalian mau background size-nya untuk di cover aja nih, berarti kalian tinggal di cover. Tadi kan saya sudah jelaskan. Untuk repeat kalian tidak mengulang ya, berarti no repeat. Untuk position di tengah-tengah ya, berarti center. Untuk ketinggian lebar kalian bisa mengatur sendiri di halaman CSS ini. Lalu kalian di body nih, yang di body tidak menggunakan titik karena ini bagian dari HTML-nya. Karena bagian dari HTML-nya. Nih, ini body ya. Si kepala body ini dia berarti satu bagian dengan pasangannya yang ini ya. Berarti kalau misalkan mau dirubah nih bodinya, berarti bodinya akan berubah semua. Di sini saya mengubah fontnya ya, font family, namanya font family. Kalian tinggal ketik aja font. Nih, di sini ada font size, ada font family, font weight, font style. Kalian bisa kreasikan sendiri. Kalian maunya font family berarti fontnya berubah, mau bentuknya kayak gimana. Kalau style kalian mau di shadow atau ada bayangan atau gimana. Lalu size-nya kalian tinggal atur sendiri. Kalian bisa dicoba-coba. Lalu di sini ada background, bodinya saya mau backgroundnya ini bergradasi warnanya, jadi menggunakan background linear gradient ini. Nah, otomatis kalian warnanya tinggal ketik aja, misalkan aqua atau blue gitu, kalian tinggal mengatur saja. Ini menggunakan dua kan karena gradasi ya.
Lalu di sini ada picture yang tadi saya buat pertama. Untuk thumbnail saya mau di sebelah kanan. Jadi tidak hanya dibantu dari konten N, dari CSS pun dibantu, dia ada di sebelah kanan. Lalu di sini ada table, kelas table, seperti yang saya bilang nih. Saya kan membuat tabel ada 3, dan saya membuat kelasnya itu, ketiganya itu sama ya, nama kelasnya itu table. Jadi untuk memanggil si ketiga table ini saya menggunakan CSS dengan menggunakan backgroundnya misalkan mau digradasiin lagi bisa, atau border radiusnya untuk ke tajaman bordernya dia menggunakan px ya. Lalu box shadow itu untuk kayak agar terlihat lebih 3 dimensi gitu, 3D. Lalu di sini tinggal kalian atur CSS-nya yang mana saja mau diubah, berarti kalian tinggal memanggil kelas tadi. Nah, ini kan kelas tadi ini yang TD. Terus kalau yang ini kelas TH atau yang TR, kalian bisa mengubahnya sendiri. Mau bordernya, warnanya, atau font weight-nya di bold atau tidak. Ini seperti itu. Lalu setelah itu kita masuk ke JavaScript. Di JavaScript ini fungsinya untuk mengaktifkan si button tadi. Kalau nggak ada JavaScript, si button-button yang kita buat itu tidak akan berfungsi, tidak akan bisa diklik gitu, kayak yang scroll to section atau yang window open, window unload, atau pakai yang toggle event, dia tidak akan berfungsi kalau tidak ada JavaScript. Jadi di sini JavaScript ada yang namanya var is hidden. Saya menggunakan var is hidden ini dalam bahasa pemrograman untuk mengontrol visibilitas elemen dalam tampilan pengguna. Misal saya kan menggunakan var ini variabel is hidden. Is hidden itu untuk menyimpan status tersembunyi atau terlihat elemen HTML. Jadi saya mau nanti si button ketika saya klik, dia itu bakalan menyembunyikan elemen atau menyembunyikan halaman yang dimuat. Oke. Lalu di sini ada function. Ini wajib ya, function ini wajib. Toggle event. Tadi kan kita di button HTML ada yang namanya toggle event ya. Di button toggle event itu bisa seperti ada if atau ada else. Kalian tinggal mengelola maunya menggunakan apa nih. Kalau misalkan tadi kan saya menggunakan is hidden ya, jadi ketika button diklik dia akan menyembunyikan elemen atau menyembunyikan halaman tersebut. Lalu di sini ada table style display. Table style display ini properti JavaScript ya, yang digunakan untuk mengendalikan tampilan elemen. Jadi di table style display ini ada banyak, ada yang non itu akan menyembunyikan elemen sepenuhnya, atau block itu untuk menampilkan elemen sebagai blok yang normal. Terus ada inline, ini akan menampilkan elemen sebagai elemen inline. Ada banyak, kalian tinggal menggunakan yang mana. Ini kan di sini saya menggunakan non ya, dia akan menyembunyikan elemen sepenuhnya, jadi ketika diklik akan menyembunyikan. Lalu di sini ada if next section ya. Next section ini dia menggunakan yang kita tadi buat, yang scroll to section. Dia scrollnya akan smooth, seperti nanti saya akan tampilkan hasilnya. Dia akan scroll secara smooth gitulah. Di JavaScript ini kalian bisa
cari sendiri butuhnya seperti apa. Kalian tinggal atur. Di sini ada juga window onload. Window onload ini apa sih? Window onload itu event dalam JavaScript yang terjadi ketika seluruh dokumen HTML dan semua sumber daya terkait telah dimuat sepenuhnya dalam jendela browser. Jadi window onload ini bisa digunakan untuk menjalankan kode JavaScript tertentu setelah seluruh halaman telah dimuat. Biasanya dapat didefinisikan sebuah fungsi yang akan dijalankan ketika peristiwa ini terjadi. Di sini ada scroll next section ya, seperti yang tadi scroll to section. Jadi dia akan ketika button diklik dia akan scroll ke halaman yang dituju. Seperti itu. Di JavaScript ini bisa ya dipisah halaman seperti ini dengan dot JavaScript atau disatukan dalam HTML. Kalau di dalam HTML, untuk JavaScript dia menggunakan kode script. Kode script ini dia untuk JavaScript ya. Sama seperti CSS di dalam HTML. CSS di dalam HTML ini menggunakan style kan tadi. Nah, untuk JavaScript dia menggunakan script ini dia akan sepasang ya, ini penutupnya akan ada kepala dan ada ekornya istilahnya, buka dan penutupnya. Jadi intinya untuk mengubah CSS di dalam HTML dia menggunakan style. Jika menambahkan JavaScript di dalam HTML dia menggunakan script. Jadi bisa ketiganya itu digabung dalam satu HTML itu bisa kan, dan itu juga ada kodenya seperti itu. Lalu di sini saya akan mencoba tampilkan hasil dari HTML ini yang sudah digabung dengan CSS dan sudah ada JavaScript-nya. Di sini saya akan coba menggunakan open with live server aja ya, biar desktopnya lebih terlihat jelas. Nah, ini untuk hasil yang HTML telah saya buat ya. Ini hasilnya. Saya akan menjelaskan sedikit lagi untuk hasil-hasilnya. Nah, ini kan udah ada navbarnya ya. Ini navbar kan tadi kita udah bikin navbar. Dan navbar ini tampilannya seperti ini nih. Ini yang di atas ini namanya navbar. Dan ini button navbar ya. Ini ketika kita klik dia akan muncul seperti ini. Ini bisa diklik, tapi karena saya tidak membuat halaman baru, jadi ini tidak akan mengarah ke halamannya karena tidak saya bikin dan tidak saya sambungkan ke HTML-nya. Ini namanya navbar. Lalu di sini saya ada home. Nah, ID-nya ini saya memberikan nama my home ya. Nanti buttonnya akan saya fungsikan. Nah, di sini yang saya bilang tadi, di sini ada text start. Text start dia dimulai dari sebelah kiri dan di sini ada content end. Foto saya ini berada di content end. Jadi dia ada di sebelah kanan. Dan ini di sini ada jarak. Ini ada dua kolom yang tadi kita jelaskan kalau di sininya itu ada offset 2. Nah, dia akan
terjarak kan, dia akan terjarak 2 kolom. Jadi dia di sininya kosong kan, dia tidak ada apa-apa. Lalu di sini ada button show height dan kalkulator yang seperti saya jelaskan tadi. Di sini saya membuat buttonnya ada 2, ada yang window open dan ada yang toggle event. Jadi ketika saya klik si show sama height-nya ini, dia akan menyembunyikan elemen atau halaman yang dibuat. Ini kan ke bawahnya ada nih, bisa di scroll ke bawah. Tapi ketika saya klik show tombol button ini, dia akan menyembunyikan elemen tersebut. Nah, dia tidak ada kan, ketika saya scroll tidak ada karena saya kan mengklik button show atau hide ini. Ketika saya klik lagi, dia akan menampilkan halamannya lagi tuh. Jadi ini fungsinya tombol show hide dengan menggunakan one click toggle event ya. Lalu di sini karena saya sudah membuat kalkulator HTML, jadi sudah diarahkan ke kalkulatornya. Ini ketika saya klik, dia akan ke halaman yang baru, ke halaman selanjutnya, ke halaman yang sudah saya buat, HTML baru, ya kan? Ini namanya kalkulator. Dan ini kalkulator yang sudah saya buat. Nah, yang di bawah sini namanya footer ya. Ini namanya footer agar tidak di copyright. Lalu di sini kalkulator saya sudah berfungsi dengan fungsinya. Ini untuk dihapus. Ini untuk di satu angka dihapus. Tapi kalau C untuk membersihkan semuanya. Ini bisa berfungsi seperti itu. Nah, seperti itu ya. Lalu kita balik lagi ke home. Lalu kita masuk ke si tentang saya ini, saya masuk ke tentang saya. Nah, di sini saya kan menggunakan background ya, menggunakan background untuk cover saja dan tidak di repeat, dan hasilnya dia seperti ini. Nah, ini backgroundnya hanya segini karena ini kan di dalam kontainer ya. Kalau yang di atas ini bisa full ke kanan kiri, dia menggunakan kontainer fluid. Tapi jika dia tidak full seperti ini, dia berarti memakainya kontainer saja. Dan ini paragrafnya yang sudah saya buat, dan ini adalah H1 yang tadi saya buat. Nih, ini H1. Dia tampilannya akan seperti ini. Nah, ini ya. Ini ada paragrafnya terlihat ya. Ini paragraf pertama sampai sini, berarti sampai hidup saya, berarti ini paragraf pertama. Lalu saya membuat paragraf baru lagi, ini paragraf yang baru lagi. Gitu. Lalu di sini kan saya membuat button ya. Di sini saya membuat button. Jadi si buttonnya ini agar berfungsi di scroll to section menggunakan one click scroll to section ya. Ini saya perbesar aja kan nggak kelihatan ya buttonnya. Nah, ini buttonnya kan tadi saya membuat 5 button ya, untuk yang data diri, riwayat pendidikan, riwayat kerjaan, blog pribadi, dan kontak. Nah, di sini menggunakan one clicknya yang tipe scroll to section. Jadi ketika saya klik buttonnya, dia akan scroll ke halaman yang kita tuju seperti ini. Nah,
itu scroll ya, secara smooth gitu. Ini ke pengalaman pekerjaan, berarti dia pengalaman pekerjaan scrollnya. Nah, pekerjaan ya. Lalu ke, misalkan kita coba satu-satu buttonnya. Untuk ke data diri yang ini benar, riwayat pendidikan yang ini benar, lalu kita yang pengalaman pekerjaan ini benar ya, sesuai dengan buttonnya berfungsi. Nah, button berfungsinya itu karena disesuaikan dengan ID-nya yang kita buat tadi. Nah, ini blog pribadi saya, dan saya ini kearahin ke kontak nih, ini kontak saya. Yang seperti saya bilang tadi, ketika ikonnya disentuh, dia akan mengarah bisa berfungsi linknya mengarah, karena ini menggunakan JavaScript ya. Lalu di sini saya menambahkan button home lagi agar balik ke atas lagi. Nah, ini agak melek. Jadi coba saya ke konteks, saya balik lagi ke home, ya akan balik ke atas lagi ya. Nah, dia menggunakan ID-nya di sini nih, menambahkan ID-nya nih di dalam kurung ini. Jadi disesuaikan dengan ID-nya. Yang data diri kan tadi ID-nya pakainya MyTable 2, yang riwayat pendidikan ID-nya MyTable 3. Jadi tinggal masukkan ID-nya yang sudah dibuat per baris ini nih, seperti ini. Ini kan table 2 nih. Nah, dia di sini nih. Masukin ID-nya sesuai ya. Kalau tidak sesuai dia tidak bisa mengarahkan ke halaman selanjutnya. Seperti itu. Lalu di sini ada data diri saya. Lalu di sini ada riwayat pendidikan saya. Lalu ada pengalaman pekerjaan, saya sudah 3 perusahaan. Lalu ada blog pribadi saya, di sini ada foto-foto saya yang tadi saya bilang menggunakan MX dan MB3 itu agar si foto satu ini dan sebelahnya ini akan terjarak, dia akan terjarak. Oke. Dan ini paragraf-paragrafnya. Ini paragraf 1, ini paragraf 2, saya menambah tiap menambahkan paragraf berarti tinggal paragrafnya aja. Lalu ini kontak. Kontaknya ini menggunakan icon tadi sama Ahref ya, link ini ya. Nah, ini yang ini ya. Jadi ikonnya tinggal kalian cari. Itu berfungsi ya, tombol berfungsi karena ada si script ini, si JavaScript. Kalian bisa mau bikin di dalam satu HTML boleh, atau kalian mau bikin halaman baru dengan .js juga bisa. Seperti itu. Dan ketika saya klik Instagram saya, dia akan mengarah ke halaman Instagram saya, link Instagram saya. Nah, seperti itu. Ini kan Instagram saya ya, tuh bernama. Lalu ketika saya klik lagi si ketika saya klik lagi misalkan WhatsApp atau location saya tadi, berarti berjalan dengan sempurna ya, sesuai ini Instagram saya ya. Jadi ketika saya pencet ke WhatsApp saya, dia akan mengarah ke WhatsApp saya. Karena kan ada nomor saya ya di ini.
Nah, ini link WA saya ya, ini tinggal masukin nomornya aja. Ini linknya memang seperti ini, kalian bisa cari aja cara membuat link WhatsApp. Kalau yang Gmail dia menggunakan mail2.2 baru nama email kalian. Kalau yang TikTok, Instagram, dan Facebook, kalian bisa ke pengaturan profil kalian dan bagikan profil. Itu biasanya ada salin tautan. Seperti itu. Lalu di sini kan kalkulator. Kita lanjut ke kalkulator HTML. Nah, seperti biasa, jika membuat kalkulator atau membuat HTML baru, dia menggunakan deklarasi yang sudah saya jelaskan, menggunakan doctype HTML. Lalu title ini seperti yang saya bilang tadi, untuk head ini, untuk kepala, namanya ini. Lalu di sini saya menggunakan link rel ya, sama seperti yang home HTML untuk memanggil si CSS-nya. Jadi saya di sini menamakan CSS kalkulator CSS. Di sini saya sudah membuat kalkulator CSS-nya. Kita buka. Nah, ini kalian tinggal mengatur sendiri HTML kalkulatornya atau CSS-nya. Kita lihat di show preview ya. Nah, ini kalkulator saya yang sudah saya bikin. Nah, ini untuk HTML. Mana sih HTML? Seperti yang saya bilang, jika CSS di dalam HTML itu menggunakan kode style ini ya. Yang menggunakan kode style, dia seperti biasa eh, ada buka, ada tutup ya. Ini penutupnya. Kalian bisa rubah CSS-nya di dalam HTML dengan kode style atau membuat file baru CSS. Lalu di sini saya menggunakan kelas kalkulator seperti ini untuk memanggil CSS-nya kan, di CSS-nya. Lalu saya bikin lagi kelas untuk konten. Jadi di CSS-nya buat saya memanggil kelasnya konten gitu. Tapi saya di sini tidak mengedit kontennya tersebut. Oh, ada ini bawah. Paddingnya ini padding 20 px. Padding itu jarak ya, jarak antara ini nih. Ini namanya padding. Lalu border, ini border ya, garis, border radius 6px. Border radius 6px. Px ini ya, nih. Melengkungan ini dia mau diatur gimana melengkungnya gitu. Lalu di sini saya menggunakan button one click clear display. Kalau clear display ini untuk yang C ya, ini yang C. Jadi ketika saya klik banyak, saya pencet C, dia akan clear display, benar-benar di clear, dihapus habis. Tapi kalau saya yang untuk button delete ini, saya menggunakan one clicknya clear last digit. Jadi hanya satu digit saja gitu yang dihapus, yang di digit terakhirnya yang dihapus, seperti itu. Lalu ini BR itu per baris ya. Jadi satu BR ini dia bikinnya sebaris ini nih, satu baris ini per baris. Jadi tiap ingin membuat baris baru ke bawahnya sini,
dia menggunakan BR lagi, lalu dengan BR baru, baris baru, maksudnya seperti itu. Kalian tinggal mengatur angkanya di sebelah mana, seperti itu. Ini saya membuat desainnya lebih 3D ya, bottomnya biar kelihatan lebih lucu. Lalu di sini ada one click append to display, jadi cuman sekali diklik ya, jadi dia muncul gitu, menambah satu, seperti itu. Lalu di sini untuk sama dengannya, dia menggunakan one click calculate result, jadi untuk hasilnya, untuk perhitungannya dia muncul ketika dipencet sama dengan. Lalu di sini ada JavaScript, saya JavaScriptnya menjadi satu ya, JavaScriptnya dengan HTML dengan kode script yang sudah saya kasih tahu tadi. Lalu di sini kan ada hitungan persenan ya. Persenan itu agar berfungsi dengan sesuai fungsinya, kita menggunakan function ini nih. Kalian bisa cari aja nanti bagaimana cara si persenannya ini berfungsi sesuai dengan hitungannya gitu. Lalu di sini function clear display. Function clear display-nya itu untuk yang function yang C ya. Yang C ini dia di fungsinya difungsikan di dalam JavaScript ini. Kalau ketika di button diklik, dia akan menghapus semuanya. Lalu di sini ada function clear last digit. Clear last digit ini untuk yang tadi ya, yang delete tadi yang ini. Jadi ketika angka di delete, dia hanya angka terakhir yang dihapus. Jadi dia menggunakan ini nih, 0,-1, dia akan berkurang 1 di akhir digitnya, di akhir angka. Lalu di sini ada function calculate result. Function calculate result ini untuk yang sama dengan tadi ya. Dia untuk yang sama dengan tadi, dengan rumus ini dia akan menghitung kalkulator sesuai dengan perhitungannya yang sesuai. Jadi seperti itu. Lalu di sini saya di akhir body, penutup body, di bawah body saya menambahkan footer. Apa itu footer? Footer ini seperti ini ya, tanda agar tidak di copyright. Biasanya untuk halaman per web ya pasti di bawahnya ada namanya footer. Nah di sini footer, tinggal kalian ketik aja footer lalu enter, nanti dia bakalan muncul dan kalian tinggal menambahkan icon yang kalian mau nih. Saya kan menambahkan icon love ini ya, heart. Berarti kalian tinggal cari ke Bootstrap tadi logo icon heart atau love. Kalian tinggal atur ini tinggi dan lebarnya. Lalu di sini kalian tambahkan ini nih, captionnya 2023 and copy. And copy itu ntar hasilnya akan seperti ini, akan seperti C ini. Lalu tinggal kasih nama kalian agar tidak di copyright. Seperti biasa nanti dia akan ada penutup footernya. Dan di sini di awal HTML pasti ada akhir HTML. Nah, ini ya. Lalu di CSS-nya itu kita akan mengatur sendiri nih. Kalian mau bottomnya berwarna apa, kalian tinggal ubah warnanya. Karena di sini kalkulator, di HTML-nya di kelas kalkulator ya, ini kan dipakein titik ya. Berarti yang ini ya, nih kelas kalkulator, dia akan merubah si halaman kalkulator ini. Misalkan kita akan rubah si backgroundnya ini, kan ini backgroundnya digradasiin ya. Saya akan ubah backgroundnya misalkan ke warna biru lebih tua. Nah dia akan berubah kan, berubah seperti ini kalkulatornya. Lalu ini
widthnya itu kalau nggak salah lebar tadi ya 300 px. Jika kalian ubah, dia akan berubah nanti ukuran si kalkulator ini. Misalkan kita 500 px, tidak berubah ya. Kalian tinggal mengatur mau border radiusnya berapa, kelengkungannya berapa, paddingnya berapa, lalu teks align-nya ada di center, berarti di tengah. Kalian tinggal merubah sesuai selera aja. Kalian mau merubah yang mana tinggal panggil di dalam CSS ini. Ini untuk buttonnya. Untuk buttonnya saya biar kelihatan lebih 3D jadi menggunakan box shadow. Jadi ini warnanya biar kelihatan lebih 3D aja ya. Lalu footer ini kalian tinggal ubah sendiri, kalian mau warnanya apa. Color itu untuk tulisannya ya, warnanya warna apa. Lalu teksnya mau di sebelah mana, paddingnya saya 0 ya, karena di tengah-tengah. Terus font family-nya